Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV mau apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show nih, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang seru, yang penting, yang menarik, berbagai hal yang viral. Tips dan trik juga bakalan ada di sini, dan tentunya saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama narasumber hebat saya, ada Mbak Iva. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seneng ya. Makasih loh udah mau datang ke podcast TV Show pada hari ini. Nah, kenapa sih nih saya ngundang Mbak Iva? Karena kita tuh bakalan ngobrolin tentang keseruan dari remote working yang selama ini mungkin baru ngehits di saat pandemi ya. Orang-orang work from home sebenarnya itu adalah pekerjaan udah dari dulu, itu udah ada gitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol tentang keseruan dari remote working ini sendiri, saya mau ngasih lihat sebenarnya pekerjaan-pekerjaan seru di luar kantor tuh ada apa aja sih? Ini dia. Dari tahun ke tahun, banyak orang mulai mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Masyarakat lebih memilih untuk melakukan pekerjaan yang tidak mengharuskan mereka untuk pergi ke kantor. Pekerjaan yang membebaskan mereka dalam mengatur waktu bekerjanya, dan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang cukup besar hanya dari rumah. Adapun macam-macam pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah seperti penerjemah, penulis lepas, web developer, dan banyak lagi lainnya. Ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa maupun karyawan. Sama halnya dengan bekerja full time, bagi kamu yang ingin mulai bekerja dari rumah, kamu juga bisa menemukan lowongan pekerjaan dari situs marketplace yang diperuntukkan bagi para freelancer loh. Terdapat banyak jenis pekerjaan yang bisa dengan mudah ditemukan, seperti grafis desain, penulis, penerjemah, bahkan pembuatan website. Untuk mendapatkan klien atau pekerjaan, kalian bisa menawarkan diri kalian sendiri. Buatlah profil diri yang jelas dan lengkap agar kalian bisa bersaing dengan para freelancer lainnya. Jika perlu, tambahkan video. Selain itu, buatlah penawaran yang masuk akal dan kaitkan dengan keahlian dan portfolio yang kamu miliki. Jika kamu terpilih, maka calon klien akan membayar fee untuk pekerjaan kamu tersebut. Memilih job yang mudah dan murah, biaya pengerjaannya bukan berarti kamu juga harus menurunkan harga serendah-rendahnya supaya mendapatkan pekerjaan tersebut ya. Misalnya dalam suatu job, klien memasang harga 100.000 untuk biaya penyelesaian job. Di situ kamu memang bisa memasang harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang ditawarkan. Menurunkan harga memang strategi jitu agar kamu bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Tapi jika terlalu rendah, kamu sendiri akan merasakan tidak termotivasi mengerjakannya. Lantas, bagaimana sih idealnya sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan hanya dari rumah? Alias remote worker. Selengkapnya hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu dia tadi, kita baru lihat dari tayangan tadi tentang pekerjaan-pekerjaan seru di luar kantor. Jadi sebenarnya ini adalah kerja di kantor tuh nggak salah, kerja di kantor tuh juga seru gitu. Cuma sebenarnya bekerja itu nggak mesti di kantor gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, salah satunya adalah remote working ini. Ini Mbak Iva, kita mau ngomongin gimana serunya remote working ini sendiri. Kalau Mbak Iva udah menekuni pekerjaan yang ya udah kerja di rumah juga bisa. Itu kalau diinget-inget udah dari kapan, Mbak? Boleh diceritain nggak ke kita? Jadi dulu tuh 2012 mungkin ya, atau 2013 saya jadi bantuin startup baru, ada badan usaha milik daerah.
Nah, di situ jadi belajar atau mengalami bahwa pekerjaan jarak jauh tuh bisa dilakukan karena sebenarnya provinsi yang saya bantu itu di Sulawesi. Tapi kita kantornya di sini. Nah, terus itu belum tahu tuh istilahnya remote atau virtual assistant atau apa. Cuma yang jelas bos saya yang jarang ke kantor. Jadi yang virtual dia. Jadi kita komunikasi pakai handphone aja, di email-email. Sebagai project coordinator, saya terima beberapa email, nanti saya sebar lagi sesuai dengan keperluan director yang ada. Dan yang lain hal juga ada petty cash, ada atau apa gitu ya. Terus saya juga lama-lama saya mikirkan gitu karena startup, jadi setahun 2 tahun bisa aktif. Terus kalau lagi nggak ada project nganggur atau nggak terlalu sibuk gitu ya. Terus saya pikir sebenarnya mungkin ini ada ya pekerjaan kayak gini, terutama untuk yang administrasi dan yang untuk profesional sekretaris. Karena sebenarnya sekretaris itu kan kalau zaman dulu prestis banget ya, sekretaris itu the director gitu ya buat corporate gitu ya. Cuma tuh saya lihat kok teman-teman yang bergerak di bidang sekretari itu kayak kurang dihargai. Jadi seperti kayak kamu kan kerjaannya administrasi aja gitu. Okay. Saya cari-cari, ternyata sebenarnya di luar negeri udah ada ini namanya virtual assistant. Yaitu as simple as membantu surat menyurat atau bikin proposal sampai satu project dikerjain bareng-bareng atau dikoordinasi gitu. Jadi sebenarnya kok ini harusnya ada ya, yang namanya di Indonesia kan memang telat 5-10 tahun ya. Iya betul. Jadi waktu itu saya cari-cari nama pertamanya virtual assistant. Terus lama saya merasa nggak dapet temen atau komunitas atau apa yang karena bisa masih awam sekali gitu. Terus dulu tuh ininya gini, loh kalau misalnya kamu kerja dari rumah, maksudnya nggak ke kantor, nggak tatap muka, terus kamu yang follow up klien-klien saya buat meeting, nanti kamu ambil dong klien saya gitu. Kekhawatiran dari pengusaha-pengusaha gitu. Terus saya cari-cari lagi kenapa nggak ada trust itu di Indonesia daripada yang di luar. Kayaknya di luar tuh ini berkembang banget gitu. Itulah. Terus 2017, jadi bayangin 2012 sampai 2017 atau 2016 saya baru nemu grup di Facebook namanya Kami Kerja Remote. Ternyata di sana banyak teman-teman yang sudah freelancer, jadi freelancer atau bekerja remote, full time pun ada untuk perusahaan luar negeri. Jadi memang orang luar negeri memang lebih mau percaya ya, karena memang ada platform-platform yang banyak yang bisa digunakan untuk sebagai hubnya. Di sana transaksi atau segala macam memang sudah aman. Jadi akhirnya berkembanglah gitu dari lumayan panjang tuh berarti ya perjalanan untuk akhirnya menemukan sebuah komunitas yang benar-benar sama gitu seperti yang Mbak Iva lakukan. Komunitas remote Kami Kerja Remote itu akhirnya di tahun 2016 atau 2017. Nah tapi berarti kan sebenarnya kalau menurut Mbak Iva sendiri, kalau sekarang mungkin orang udah lebih udah yang kayak lebih mau nggak mau akhirnya mengerjakan itu gitu. Tapi kalau dulu kendala, tadi kan Mbak Iva sempat cerita tuh orang-orang tuh kalau dari sisi pengusaha sendiri tuh tingkat kepercayaan tuh sangat rendah gitu. Selain itu ada lagi nggak sih permasalahan yang dulu Mbak Iva hadapi gitu sampai akhirnya dulu tuh nggak begitu populer gitu sebenarnya? Kenapa? Kira-kira ada lagi nggak? Yang nggak begitu populer sebenarnya mungkin kesadaran untuk menyediakan. Sebenarnya pertama kali banget itu concernnya saya tuh karena kita nih terutama sebagai wanita
sebenarnya menurut saya sebenarnya harus bisa punya pilihan gitu bekerja mau 48 jam seminggu, mau 10 jam seminggu gitu. Terus mau nanti saya nggak istilahnya kalau giginya gigi satu dulu apa gigi dua, gigi tiga. Karena saya mau ikut suami saya ke luar kota atau kerja ke luar negeri dulu gitu, atau anak saya masih kecil nanti tahun depan saya mau balik lagi gitu. Kenyataannya adalah ketika kita punya menjalani karir gitu kan, kalau di kantoran biasa kita mau break nih misalnya karena anak masih kecil, terus 3 tahun 4 tahun kemudian mau balik lagi, kita harus mulai lagi dari awal. Betul. Networknya apa segala macam. Nah itu yang saya tuh yakin aja bahwa sebenarnya kalau kita ngerjain terus remote working ini, misalnya saya as personal assistant, terus jam terbangnya atau pengalamannya networknya itu harusnya terus nambah gitu kan. Betul. Dan ketika walaupun kita cuma saya tahun ini cuma bisa kerja 10 jam seminggu. Kalau tahun depan boleh atau berapa klien atau kita bisa ngatur sebenarnya gitu. Benar. Gitu. Terus ya itu kendalanya. Tapi sekarang alhamdulillah kalau saya dengar dari undang Cipta Kerja yang baru, itu disupport bahwa kita boleh punya dua bos atau beberapa bos. Itu kalau dulu kan yang namanya loyalitas, kita kerja di satu tempat. Betul. Ini kita sekarang boleh nggak apa-apa kalau mau ngatur 48 atau 60 jam seminggu, mau berapa bos ya. Dia pinter dong berarti gitu memanfaatkan. Oke. Nah ini di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas gitu, kalau Mbak Iva sendiri sejauh ini nih sudah pernah bekerja sama dengan perusahaan apa aja, perusahaan-perusahaan di mana aja juga lebih tepatnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.